Kalau benar tanda kutip bahwa ini benar-benar adalah tindak pidana illegal logging atau pembalakan liar, bagaimana dengan pertanggungjawaban komisaris utama, direktur operasi? Semuanya lolos dari hukuman. Karena memang tidak terbukti ternyata. Pertanyaannya, mengapa seorang direktur keuangan yang bernama Adrian Liss justru dijadikan target operasi? Ini pertanyaan yang belum terjawab sampai sekarang, bahkan seorang Adrian Liss pun tidak bisa menjawab. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, beberapa waktu yang lalu saya berkali-kali mengangkat kasus tragedi hukum yang terjadi di Indonesia yang menyangkut korban yang bernama Bapak Adrian Liss dari Medan. Ini berulang kali saya buat podcast waktu itu dengan mengundang beberapa pakar, termasuk saya mengundang Menteri Kehutanan MS Kaban, jadi Menteri Kehutanan zaman era Presiden SBY. Karena apa? Karena Adrian Liss ini dituduh melakukan illegal logging. Dari penjelasan pakar dan mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, terang benderang disebutkan bahwa tidak ada unsur pidana yang menjerat Adrian Liss. Tapi kenyataannya Adrian Liss tetap dikorbankan, dipidanakan. Nah, untuk itu saya ingin mengajak Anda untuk melihat kilas balik kasus yang menimpa Adrian Liss berikut ini. Heboh kasus pengusaha dari kota Medan, Adrian Liss masih menyisakan misteri hukum yang belum tuntas terungkap. Dia didakwa melakukan pembalakan kayu secara liar atau illegal logging di luar rencana kerja tahunan atau RKT, namun masih dalam konsesi PT Keang 6 Development Indonesia. PT Keang 6 Development Indonesia sendiri adalah perusahaan patungan antara perusahaan BUMN Inhutani 4 dengan PT Keang 6 Development Indonesia. Dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Medan, hakim menyatakan Adrian Liss tidak terbukti melakukan tindakan pidana dan divonis bebas. Karena bebas murni, kemudian jaksa melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Akhirnya, Hakim Kasasi di Mahkamah Agung memvonis Adrian Liss 10 tahun penjara dan denda lainnya. Pertanyaan yang menjadi misteri sampai sekarang adalah mengapa Hakim Kasasi di Mahkamah Agung tidak menggunakan asas hukum lex specialis derogat legi generali. Artinya, penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus atau lex specialis mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau lex generalis dalam kasus ini. Pertanyaan kedua, mengapa hanya Adrian Liss yang menjabat Direktur Keuangan PT Keang 6 Development Indonesia yang dianggap bertanggung jawab dalam kasus ini? Akhirnya kita harus bertanya, kasus Adrian Liss ini murni tindakan pidana kriminal atau memang dia menjadi target atau korban kriminalisasi? Sahabat Indonesia, terdorong rasa penasaran saya terkait dengan kasus Adrian Liss ini. Beberapa waktu yang lalu saya menyempatkan diri datang ke LP Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara. Tujuan saya adalah saya ingin mendengarkan secara langsung apa yang dialami oleh Adrian Liss ini.
Dan alhamdulillah saya mempunyai kesempatan bertemu dengan beliau. Hampir 2 jam saya mengunjungi beliau di LP Tanjung Gusta Medan. Diceritakanlah semua kronologi jalannya cerita. Mengapa akhirnya seorang Adrian dijadikan tersangka dan sekarang dipidanakan. Sahabat Indonesia, ada yang menarik dalam kasus Adrian ini. Kalau kita mengacu pada pendapat dari para pakar hukum, kemudian juga mengacu dari keterangan mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, sudah jelas Adrian ini sama sekali tidak terkena unsur pidana manapun. Dan kasus ini terkesan dipaksakan. Karena terkesan dipaksakan ini, waktu di Medan saya menanyakan kepada beliau, ada apa sebenarnya? Mengapa seorang Adrian seolah-olah menjadi target operasi? Kalau kita runut jalan ceritanya, kelihatannya ada seorang Kapolda di Sumatera Utara waktu itu yang menginginkan kasus besar. Karena biasanya Kapolda, Kajati, atau aparat hukum yang lain itu membutuhkan kasus besar untuk pencitraan diri. Kalau mendengarkan penjelasan runut dari Adrian, saya bisa menyimpulkan bahwa Adrian ini adalah korban. Kalau akhirnya dia melarikan diri dalam tanda kutip ya, karena memang dia melihat begitu banyak ketidakadilan yang menimpa dia dan akhirnya dia berontak gitu. Meskipun demikian, dia akhirnya tunduk pada hukum di Indonesia, datang ke Indonesia dan menjalani hukuman yang menurut pembicaraan para ahli hukum dan mantan Menteri Kehutanan termasuk dari Adrian sendiri, dia tidak merasa bersalah apa-apa. Bayangkan untuk kasus illegal logging yang dituduhkan pada perusahaan yang namanya PT Kiang Nam Development Indonesia, Adrian ini hanya direktur keuangan. Sedangkan PT Kiang Nam Development Indonesia ini adalah perusahaan patungan antara BUMN Kehutanan dengan Mujur Group. Kalau benar tanda kutip bahwa ini benar-benar adalah tindak pidana illegal logging atau pembalakan liar, bagaimana dengan pertanggungjawaban komisaris utama, direktur operasi? Semuanya lolos dari hukuman karena memang tidak terbukti ternyata. Pertanyaannya, mengapa seorang direktur keuangan yang bernama Adrian justru dijadikan target operasi? Ini pertanyaan yang belum terjawab sampai sekarang, bahkan seorang Adrian pun tidak bisa menjawab. Saya melihat kasus Adrian ini kurang lebih sama dengan kasus Singkon Karta zaman dulu, pada saat negara salah menghukum orang. Saya khawatir kasus Adrian ini sama seperti itu. Nah, saya mohon sebetulnya kepada aparat penegak hukum, kepada negara, terutama diwakili oleh Mahkamah Agung, untuk berani mengkoreksi. Kalau ada kesalahan, harusnya dikoreksi dan nama baik seseorang yang dikorbankan ini harus dipulihkan. Ini melanggar hak asasi manusia sebetulnya. Sekarang saya mendengar kabar keluarga dari Adrian mengajukan PK kedua atau PK di atas PK di Pengadilan Negeri Medan. Nah, dari titik balik ini saya mohon aparat penegak hukum mulai imparsial, tegak lurus menegakkan hukum. Beranilah mengaku salah, koreksilah kalau memang itu salah, agar integritas hukum dapat dipertahankan. Hukum ini adalah panglima di negeri ini. Jangan sampai dinodai oleh oknum-oknum yang memanfaatkan kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan hukum. Saya hanya minta Adrian ini diselamatkan. Karena jujur ini mengorbankan bukan hanya seorang Adrian, tapi sudah pasti
keluarga dan anak cucunya. Catatan sejarah yang digoreskan oleh negara secara paksa kepada Aden Lis ini akan terus menjadi beban anak cucu dari Aden Lis. Jadi saya mohon Mahkamah Agung berkenan kembali secara tulus, ikhlas, objektif menelaah kasus Aden Lis ini. Karena di Pengadilan Negeri tingkat 1 Medan, Aden Lis dibebaskan, tidak terbukti. Penjelasan dari Menteri Kehutanan waktu itu, MS Kaban pun mengatakan tidak ada unsur pidana dari seorang Aden Lis atau dari PT Keang Development Indonesia ini. Ada banyak kejanggalan, ada banyak keanehan. Jadi pada kesempatan ini saya yang mempunyai peran kecil untuk menjaga Indonesia ingin menyampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, yang mempunyai kekuasaan di negara ini. Marilah kita mengkoreksi. Jangan sampai apa yang kita lakukan, meskipun sekarang bapak-bapak yang ada di tingkat pusat ini tidak terkait dengan kasus Aden Lis, tapi harus mengkoreksi kalau ada kesalahan masa lalu. Jangan sampai Aden Lis ini menjadi korban akrobatik hukum. Dan ini kalau tidak dikoreksi akan menjadi presiden terjadi lagi untuk kasus-kasus yang lain. Orang yang tidak bersalah dipersalahkan. Hanya untuk memenuhi target kasus dari seorang pejabat, aparat penegak hukum, akhirnya seseorang dikorbankan. Bisa juga ini menyangkut rivalitas dari perusahaan-perusahaan yang ada di sana waktu itu dengan memanfaatkan aparat penegak hukum. Tapi apapun ceritanya, negara harus berani mengkoreksi kalau terbukti ada kesalahan, terutama Mahkamah Agung. Mungkin Mahkamah Agung bisa menelisik lebih dalam mengapa Pengadilan Negeri Medan membebaskan Aden Lis. Sahabat Indonesia, mengapa kasus ini saya angkat? Karena bagi saya kasus ini menarik. Karena sempat heboh di media massa, seolah-olah Aden Lis itu ada seperti teroris ditangkap dari pelarian dari luar negeri, diborgol, diamplifikasi sebagian besar. Tapi begitu kita telisik lebih dalam lagi, orang ini hanya korban ternyata. Jadi menurut saya harus ada kebesaran hati dari aparat penegak hukum di negeri ini untuk berani meluruskan sesuatu yang dianggap bengkok. Jangan sampai mengorbankan orang-orang seperti Aden Lis ini. Kalau tidak akan menjadi presiden, muncul lagi korban-korban baru atau Aden Lis baru. Ini yang saya hindarkan. Untuk apa? Untuk kita memberikan warisan kepada anak cucu kita bahwa generasi kita benar-benar tegak lurus menjalankan perintah konstitusi, hukum ditempatkan sebagai panglima, dan aparat penegak hukum di negeri ini berani mengkoreksi diri kalau ada kesalahan-kesalahan masa lalu. Ini penting untuk kita berikan pemahaman kepada generasi muda agar kita mewariskan legasi yang baik untuk negeri ini. Jadi sahabat Indonesia, terakhir saya mohon kepada Mahkamah Agung sekali lagi untuk berani menelisik secara detail kembali kasus Aden Lis ini. Saya hakul yakin majelis hakim di Pengadilan Negeri Medan waktu itu mengapa berani membebaskan Aden Lis, pasti ada hal-hal yang tidak memungkinkan sehingga dia tidak perlu dipidanakan. Apalagi ada keterangan pemerintah. Ini menjadi tragedi hukum kalau ini terus dilanjutkan. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi, saya bukan ingin menyelamatkan seorang Aden Lis semata, tapi saya ingin menyelamatkan marwah hukum di negeri ini. Agar hukum benar-benar ditempatkan sebagai panglima dan penegak hukum tegak lurus menjalankan hukum di negeri ini. Jangan sampai mengorbankan anak negeri sendiri. Itu saja konsen saya.
Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kamru.